Hai, berjumpa lagi dengan saya Kiki Astrea. Saya pengen cerita nih. Yuk kita lihat kelanjutan drama ini. Di episode 4 kita diperlihatkan pada Chon So Jin yang cemas karena kedatangan Jo Dan Tae saat Ha Eun-chul masih bersamanya. Ha Eun-chul bersembunyi di almari pakaian, lalu Jo Dan Tae datang. Dan tidak disangka Jo Dan Tae malah hendak menunjukkan gaun-gaun untuk konser yang disiapkannya di almari tempat Ha Eun-chul bersembunyi. So Jin pun semakin panik. Lalu dia mengatakan kalau ibunya sedang sakit, jadi dia harus datang ke sana. Jo Dan Tae lalu mengatakan, pantas saja kamu gelisah dan badanmu hangat. Ternyata begitu toh. Lalu Jo Dan Tae mengantarkan So Jin ke mobilnya. Saat mobil mereka sudah melaju kencang, tiba-tiba mobil So Jin kembali ke hotel. So Jin lalu berlari menemui Eun-chul. Saat mereka bertemu, Ha Eun-chul mengatakan, apakah yang terjadi di New York adalah ulahmu? Namun So Jin mengatakan kalau dia lupa. So Jin juga mencurigai Eun-chul masih menyimpan perasaan padanya. Makanya dia diam-diam menemui So Jin. Tapi Eun-chul membantah. Dia berkata kalau dia mencintai Yoon-hee dan dia sedang di hotel karena ada pertemuan dengan klien. Makanya dia tidak sengaja Adegan berpindah pada Sok-yung yang mendatangi rumah Rona dan membuang sampah di depan pintu sambil mencoret-coret depan pintunya dengan pilok. Ibu Jenny yang melihat lalu menegurnya. Lalu Ibu Jenny masuk ke rumah dan Jenny hendak bercerita sesuatu padanya. Namun Ibu Jenny meminta bicara besok saja karena dia sekarang sedang mengantuk. Lalu Sok-yung mengadu pada ayahnya kalau Rona sudah kembali ke SMA Chong-a. Sok-yung takut kalau Rona akan mengalahkannya di festival Chong-a. Lalu dia meminta ayahnya untuk memberikannya izin untuk keluar dari tempat tinggalnya dan hidup di apartemen sendiri saat dia memenangkan festival Chong-a. Jo Dan Tae pun mengiyakannya. Rona lalu datang ke apartemen ibunya dan melihat ibunya sedang membersihkan sampah yang ditumpahkan oleh Sok-yung tadi. Yoon-hee bertanya kepada Rona, kenapa kamu kesini? Lalu Yoon-hee juga menyuruh Rona untuk kembali lagi ke Amerika. Namun Ha Eun-chul berkata kalau dialah yang meminta Rona untuk tinggal bersama mereka. Keesokan harinya Rona hendak berangkat ke sekolah. Eun-chul mengajak Rona berangkat bersama. Di lobi, mereka bertemu dengan So Jin dan Eun-yul. Mereka melihat Rona dengan geram. Lalu scene beralih pada Jo Dan Tae yang melihat foto-foto So Jin bersama pria yang wajahnya disamarkan. Jo Dan Tae bertanya pada So Jin, namun So Jin berbohong kalau itu pria yang tidak dikenalnya. So Jin lalu pergi menuju kantor Ha Eun-chul. Namun tak disangka Jo Dan Tae telah berada di sana. Dan Eun-chul mengatakan kalau foto itu memang dirinya. Jo Dan Tae dan So Jin pun bertengkar. Eun-chul meminta So Jin meninggalkan tempat itu karena dia takut kalau Yoon-hee salah paham. Lalu Jo Dan Tae bertanya, kenapa kamu berbohong? So Jin menjawab kalau dia tidak ingin bertengkar, makanya dia berbohong. Nah, di sini nih sepertinya pertunangan mereka akan hancur dan pernikahan tidak akan terjadi. So Jin sepertinya sudah kehilangan kepercayaan dari Jo Dan Tae. Kita lihat saja nanti. Ha Eun-chul memberikan uang dan produk Jeonbyo pada reporter yang telah memfotonya. Dan ternyata pertemuan Ha Eun-chul dan juga So Jin di hotel itu sudah direncanakan oleh Ha Eun-chul agar Jo Dan Tae dan So Jin batal menikah dan akhirnya mereka saling membenci. Eun-chul juga melihat saham perusahaan Jo Dan Tae yang mulai menurun. Adegan lalu memperlihatkan Yoon-hee yang bertemu dengan pengasuh Eun-byul secara diam-diam. Yoon-hee menanyakan kenapa Rona kembali ke Korea. Bukankah Logan Lee telah berjanji akan menjaga Rona? Si pengasuh juga menjawab kalau Yoon-hee juga tidak menepati janji untuk menemukan orang tua Sok-yung.
Yoonhee berkata kalau orang sepertinya tidak akan bisa menemukan orang yang tidak dikenal. Lalu si pengasuh mengatakan kalau Yoonhee harus mendekati Jo Dan-tae karena hanya dialah yang tahu di mana ibu si kembar. Scene beralih pada Eunbyul dan Seokjung yang bekerja sama untuk menyingkirkan Rona. Lalu di kelas, Guru Do membagi kelompok dalam kompetisi festival Chong'a. Rona melawan Seokjung dan Jennie melawan Eunbyul. Dan ternyata pemilihan itu sudah dimanipulasi oleh Guru Do, karena Guru Do mendapat imbalan dari Jo Dan-tae. Seokjung lalu menyuruh Jennie untuk membuat air yang dicampur dengan cat merah, lalu disiramkan ke Rona. Jennie membantu Rona membersihkan pakaian, namun mereka telah dikunci dari luar. Rona hendak mendobrak pintu kamar mandi itu, namun Jennie melarangnya. Akhirnya Seok-hun memecahkan kaca dari luar agar mereka bisa keluar dan mengikuti babak penyisihan untuk kompetisi Chong'a. Rona dan Jennie pun sudah dieliminasi dari kompetisi karena datang terlambat. Namun Rona melawan dengan mengatakan kalau Eunbyul dan Seokjung yang telah menguncinya di toilet. Tetapi Jennie malah memberikan keterangan palsu karena dia takut dengan ancaman Seokjung dan Eunbyul. Karena kejadian itu, para orang tua dikumpulkan dalam sidang komite sekolah. Semua orang tua membela anaknya masing-masing, sampai Jennie datang dan memberikan kesaksian yang sebenarnya, dan Jennie juga mengatakan kalau dirinya juga menjadi korban bully, hingga rambutnya rontok karena stres. Ibu Jennie yang baru mengetahui hal itu pun menangis. Akhirnya Seokjung dan Eunbyul diberikan hukuman penangguhan kompetisi karena kekerasan yang dilakukannya. Eunbyul melihat Rona sedang bersama Seok-hun di ruang latihan piano. Seokjung memergoki Eunbyul, namun Eunbyul malah berlari sambil menjatuhkan HP-nya. Seokjung lalu mengambil HP itu dan melihat video Sojin bersama ayahnya saat ayahnya meninggal. Nah, di sini Seokjung jadi mempunyai kunci untuk menjatuhkan Sojin. Eunbyul berteriak pada Seokjung dan menanyakan HP-nya dan memintanya kembali. Seokjung lalu menemui Sojin dan berbicara dengan percaya diri. Bahkan dia menirukan gaya bicara Eunbyul. Lalu Seokjung mengatakan kalau dia tahu bahwa Sojin berada di tempat yang sama saat ayah Sojin meninggal. Sojin pun kaget mendengarnya. Lalu scene beralih pada ibu Jennie yang mendatangi rumah Min Hyuk dan mengambil HP-nya, lalu melihat video putrinya sedang meminum Coca-Cola 1 botol. Lalu ibu Jennie meninju pengacara Lee dan pergi menuju rumah Seokjung. Saat di rumah Seokjung, ibu Jennie langsung mendorong Seokjung dan Jo Dan-tae pun datang. Akhirnya ibu Jennie berbicara empat mata dengan Jo Dan-tae. Ibu Jennie mengatakan kalau kontrak mereka telah habis. Ternyata nih di sini nih selama ini kehidupan ibu Jennie itu ditanggung oleh Jo Dan-tae karena ayah Jennie berada di penjara. Nah, mungkin ayah Jennie ini di penjara karena ulah Jo Dan-tae, sehingga Jo Dan-tae menanggung kehidupan ibu Jennie. Mungkin seperti itu. Nah, kini mulai terungkap dari mana harta yang dimiliki ibu Jennie. Lalu ibu Jennie mendatangi rumah Yoonhee dan mengatakan dia menyesal karena selama ini telah berbuat jahat pada Yoonhee dan Rona. Lalu dia pun meminta maaf dan drama pun bersambung. Jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya, agar kamu bisa mengetahui kelanjutan dari drama yang sedang populer ini. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum.